Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ratnasari dari Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktik yang sudah saya laksanakan selama 3 bulan di PT Machiko Jaya Indonesia. Untuk judul dari laporan, saya mengambil judul yaitu Perencanaan Strategi Marketing pada PT Machiko Jaya Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Kerja praktek atau KP adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi, berupa kegiatan penempatan kerja praktek mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Saya, selaku mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2021, memilih PT Machiko Jaya Indonesia sebagai tempat kerja praktek. Saya memilih PT Machiko Jaya Indonesia karena dengan perusahaan tersebut saya dapat mengetahui proses kerja di bagian marketing di PT Machiko Jaya Indonesia. Dan dalam kegiatan kerja praktik industri, penulis mempelajari prosedur pekerjaan pada bagian marketing seperti membuat surat penawaran ke customer dan berkomunikasi melalui email sebagai cara untuk melayani pembelian dari customer. Pembahasan yang selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan. Di sini kita dapat melihat logo dari perusahaan Machiko yang berbentuk bendera dengan tulisan MJI di tengahnya. PT Machiko Jaya Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang barang atau jasa perdagangan alat-alat teknik, mekanikal, dan pembuatan mesin-mesin industri untuk melangsungkan kegiatan produksinya, seperti general supplier atau trading, machining, fabrication, jig, dies, standar part, dan PT Machiko Jaya Indonesia tidak membuat produknya secara terus-menerus, melainkan membuat produknya sesuai request atau permintaan dari perusahaan customernya. Jadi PT Machiko hanya membuat barang sesuai dengan drawing yang telah dikirimkan pada saat melakukan purchase order. PT Machiko itu sendiri beralamat di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Cibuntu, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Bekasi. Dan PT Machiko memiliki karyawan yang berjumlah 23 orang dan juga karyawan mingguan yang tidak menentu. Adapun visi dan misi perusahaan PT Machiko Jaya Indonesia adalah visinya make strong company and more competitive in business and become the best in our field, atau menjadikan perusahaan yang kuat dan berdaya saing dalam dunia bisnis dan menjadikan perusahaan terbaik di bidangnya. Visi dari perusahaan Machiko yaitu give the best service for customer satisfaction, atau memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan pelanggan. Berikutnya tinjauan pustaka. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai bauran pemasaran. Menurut Munadi, bauran pemasaran merupakan alat bagi pemasar yang terdiri dari berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Adapun menurut ahli lain, Kotler mengatakan bahwa bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran atau bauran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran pada produk barang yang kita kenal selama ini mencakup 4P, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Perencanaan pemasaran. Menurut Hedi Sudarsono, perencanaan diartikan sebagai suatu proses penetapan tujuan dan sasaran
menentukan pilihan-pilihan dan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, perencanaan mengandung beberapa arti antara lain, yang pertama proses, yaitu suatu konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Dalam hal ini, kegiatan dalam perencanaan dilakukan menurut proses yang berlaku. Yang kedua, penetapan tujuan dan sasaran, yaitu kegiatan merencanakan ke arah mana organisasi dapat menetapkan tujuannya secara khusus ataupun umum, tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Yang ketiga, pemilihan tindakan, yaitu organisasi harus mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif ketimbang harus menggunakan semua tindakan yang kadangkala tidak efektif. Keempat, mengkaji cara terbaik. Walaupun pilihan tindakan itu sudah dianggap baik, namun bisa saja tidak efektif kalau dilakukan dengan cara kurang baik. Sebaliknya, apabila sesuatu yang baik dilakukan dengan cara yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang efektif. Yang kelima, yaitu tujuan. Hal ini menyangkut hal akhir atau sasaran khusus yang diinginkan oleh organisasi. Keinginan itu dapat dinyatakan dalam suatu standar-standar yang berlaku baik kualitatif maupun kuantitatif. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut Kotler merupakan pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Di dalamnya tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran, dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan. Definisi Kotler ini memberikan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial, di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu dengan yang lainnya. Sementara itu, menurut Winardi, menyatakan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan merupakan hasil dipadukannya berbagai elemen pemasaran. Berikutnya, jenis-jenis strategi marketing. Untuk mengetahui jenis strategi pemasaran, mana yang tepat dan sesuai dengan sebuah organisasi, perlu terlebih dahulu mengetahui jenis dan bentuk kebutuhan konsumen atau pengguna, sebelum organisasi memasarkan produk yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, Teja Satesan mengatakan bahwa strategi pemasaran dapat dibagi ke dalam 4 jenis dasar, yaitu yang pertama, merangsang kebutuhan primer dengan menambah jumlah pemakai. Kedua, merangsang kebutuhan primer dengan memperbesar tingkat pembeli. Ketiga, merangsang kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelayanan yang ada. Yang keempat, merangsang kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan yang ada. Sementara itu, langkah-langkah sistematis untuk merancang strategi pemasaran menurut Purnama adalah yang pertama, strategi segmentasi pasar, market segmentation strategi. Kedua, strategi penentuan pasar sasaran atau market targeting strategi. Ketiga, strategi penentuan posisi pasar atau market positioning strategi. Market segmentation strategi pada dasarnya merupakan suatu strategi memahami struktur pasar dengan cara mengelompokkan pembeli aktual maupun potensial yang berbeda, yang mungkin meminta produk dan atau bauran pemasaran tersendiri. Langkah kedua yaitu market targeting strategi, dilakukan untuk memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dilayani. Dan langkah selanjutnya adalah market positioning strategi, yaitu membentuk dan mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan produk dalam pasar. Berikutnya, tujuan dan metode. Tujuan dari KP yang dilakukan oleh mahasiswa adalah
yaitu membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengamati langsung kegiatan marketing di PT Machiko Jaya Indonesia dan melakukan survei penelitian atau observasi langsung mengenai cara berkomunikasi bagian marketing dengan customer melalui email. Selanjutnya, pembahasan mengenai uraian pelaksanaan kerja praktik. Tugas utama yang saya kerjakan di bagian marketing, yang pertama yaitu menerima permintaan penawaran dari customer. Customer mengirim permintaan penawaran harga berisi drawing melalui email ke PT Machiko Jaya Indonesia. Lalu bagian marketing menerima email permintaan penawaran tersebut dan selanjutnya meneruskan drawing kepada bagian engineering untuk dicek dan diberikan harga sesuai drawing. Yang kedua yaitu membuat dan mengirim surat penawaran harga, di mana ketika sudah diberikan estimasi harga dari pihak engineering, maka pihak marketing menginput nama barang, harga, dan kuantiti pesanan pada template surat penawaran harga yang sudah disediakan oleh PT Machiko Jaya Indonesia dan dibuat dalam satu file soft copy. Surat penawaran harga yang sudah dibuat oleh staf marketing kemudian dikirimkan melalui email kepada customer sebagai bentuk balasan dari permintaan penawaran harga yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh customer. Selanjutnya yaitu menerima purchase order customer. Customer yang sudah sepakat dengan harga yang diberikan oleh PT Machiko Jaya Indonesia selanjutnya mengirimkan email berupa purchase order dari pesanannya. Kemudian bagian marketing akan menerima purchase order tersebut untuk selanjutnya diproses oleh bagian engineering. Dan juga bagian marketing memfollow up atau menanyakan kembali kejelasan dari drawing yang sudah diberi harga oleh PT Machiko Jaya Indonesia kepada customer yang belum memberikan kepastian purchase ordernya selama 2 hari. Selain tugas utama, ada pula tugas pendukung yang dikerjakan. Yang pertama yaitu menginput data pengeluaran dan rekap pengeluaran biaya dinas luar. Maksudnya menginput data pengeluaran biaya dinas luar pada awal atau pertengahan bulan dan membuat rekapnya pada akhir bulan. Tujuannya untuk mengetahui total pengeluaran dari kas kecil yang dipegang oleh staf administrasi perusahaan yang biasanya digunakan untuk keperluan dinas luar driver perusahaan seperti bensin dan uang makan untuk setiap perjalanan mengantarkan barang pesanan milik customer. Kedua, mempelajari lapor pajak pada DJP online, yaitu mempelajari sedikit mengenai langkah-langkah untuk pembayaran pajak pada ESPT dan DJP online seperti pembuatan e-billing untuk PPh 21, PPh 23, dan PPh 25. Yang ketiga, pengarsipan atau filing dokumen, yaitu melakukan pengarsipan dari dokumen perusahaan seperti PO masuk dan keluar, permintaan penawaran, invoice piutang, dan outstanding. Yang keempat, menginput data transaksi keuangan pada sistem akurat, yaitu mampu menginput data pesanan pembelian, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian dengan bukti bank keluar atau pembayaran pada sistem akurat. Slide selanjutnya mengenai permasalahan dan solusi. Selama saya melakukan kerja praktik, saya mencoba mengamati apa saja yang terjadi di bagian marketing.
Permasalahan yang saya temukan yaitu pada proses komunikasi antara customer dengan bagian staf marketing. Pada dasarnya, pelayanan dari staf marketing PT Machiko Jaya Indonesia kepada customer sudah sangat baik, seperti respon yang cepat dan ramah dalam menerima surat permintaan penawaran harga, ataupun membalas dengan mengirimkan surat penawaran harga dari permintaan penawaran harga yang sebelumnya dikirimkan oleh customer, dan juga dalam menerima purchase order customer. Akan tetapi permasalahannya yaitu selama ini bagian marketing hanya menunggu balasan dari customer terkait apakah pesanan akan dipurchase atau tidak, dan tidak melakukan inisiatif untuk menghubungi customer apabila selama 2 hari atau lebih tidak memberikan konfirmasi terkait permintaan penawaran harga dari drawing yang sudah dikirimkan. Karena dari setiap customer yang mengirimkan permintaan penawaran harga, tidak semua melakukan purchase order atau mengirimkan email balasan. Customer yang tidak memberikan balasan tersebut tidak mengkonfirmasi atau tidak memberikan alasan kelanjutan dari permintaan penawarannya. Sebenarnya, jika customer memberitahukan alasan tidak jadinya purchase order seperti dikarenakan harga yang tidak sesuai, maka pihak PT Machiko Jaya Indonesia akan memberikan pilihan negosiasi harga kepada customer. Akan tetapi itu tidak terjadi karena selama ini bagian marketing hanya menunggu balasan dari customer terkait apakah pesanan akan dipurchase atau tidak. Adapun solusi yang dapat saya berikan untuk PT Machiko Jaya Indonesia yaitu dengan cara bagian staf marketing melakukan follow up atau meminta konfirmasi kelanjutan purchase order melalui email ke customer yang tidak memberikan balasan terkait penawaran harga yang sudah diberikan oleh PT Machiko Jaya Indonesia. Untuk mengetahui alasan dari customer dan staf marketing dapat menawarkan negosiasi apabila customer menginginkan harga sesuai keinginannya. Staf marketing melakukan inisiatif tersebut setelah customer tidak memberikan konfirmasi tentang penawarannya dalam waktu 2 hari. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah dalam perencanaan strategi marketing perusahaan dengan harapan dapat mempertahankan customer untuk tetap melakukan purchase order di PT Machiko Jaya Indonesia. Saya selaku peserta kerja praktek pada perusahaan tersebut, saya mencoba membantu dengan melakukan follow up melalui email ke customer yang tidak memberikan balasan mengenai penawaran harga yang sudah diberikan oleh PT Machiko Jaya Indonesia. Saya memberikan saran untuk staf bagian marketing perusahaan agar memfollow up atau mengkonfirmasi kepada customer yang belum memberikan kejelasan tentang purchase ordernya dalam waktu 2 hari. Dan saran dari saya untuk perusahaan yaitu perusahaan dapat menggunakan cara tersebut sebagai strategi marketing dalam upaya mempertahankan customer PT Machiko Jaya Indonesia, sehingga diharapkan cara tersebut dapat pula meningkatkan proyek dan pendapatan untuk PT Machiko Jaya Indonesia. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari isi laporan yang sudah saya buat yaitu selama kegiatan kerja praktek berlangsung pada PT Machiko Jaya Indonesia yang terhitung dari hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 April 2021. Dengan diadakannya praktek kerja, penulis mempelajari komunikasi dengan customer seperti menerima permintaan penawaran harga dan menerima purchase order customer melalui email. Penulis juga dapat membuat surat penawaran harga sebagai bentuk balasan terhadap permintaan penawaran dari customer dan melakukan follow up terhadap customer yang belum memberikan kepastian apakah drawing yang dikirimkan akan diproses untuk dipurchase atau tidak. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu rencana strategi pemasaran pada bagian marketing PT Machiko Jaya Indonesia, serta melakukan negosiasi harga dengan customer yang memang meminta harga sesuai keinginan mereka. Adapun tugas tambahan yang penulis kerjakan yaitu menginput data pengeluaran dan rekap pengeluaran biaya dinas luar, mempelajari lapor pajak pada DJP online, pengarsipan atau filing dokumen,
dan menginput transaksi keuangan pada sistem akurat. Saran dari saya untuk perusahaan, terutama pada staf bagian marketing perusahaan, agar memfollow up atau mengkonfirmasi kepada customer yang belum memberikan kejelasan tentang purchase ordernya dalam waktu 2 hari, dan menggunakan cara tersebut sebagai strategi marketing dalam upaya mempertahankan customer PT Machiko Jaya Indonesia, sehingga diharapkan cara tersebut dapat pula meningkatkan proyek dan pendapatan untuk PT Machiko Jaya Indonesia. Saran dari saya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, saya memohon agar dipertimbangkan kembali mengenai waktu pelaksanaan kerja praktek yang dilangsungkan bersamaan dengan perkuliahan, karena saya sebagai mahasiswi merasa kesulitan dalam mengatur waktu pembelajaran, praktek kerja, dan juga waktu untuk mengerjakan tugas. Berikut lampiran mengenai foto kegiatan pelaksanaan kerja praktek di PT Machiko Jaya Indonesia. Di sini juga saya melampirkan foto gedung produksi dari PT Machiko Jaya Indonesia dan beberapa produksi yang dihasilkan oleh PT Machiko Jaya Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai laporan kerja praktik yang dilaksanakan pada PT Machiko Jaya Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wike Pertiwi SEMM selaku dosen pembimbing, dan juga kepada Ibu Rati Yuliani selaku pembimbing lapangan di PT Machiko Jaya Indonesia. Terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan kerja praktik di PT Machiko Jaya Indonesia selama 3 bulan. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan pada saat menjelaskan isi laporan kerja praktik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.